Ya, ini tak baca sekilas saja ya. Pengaruhnya tasawuf apa sih dalam iluminasi? Yang pertama, tasawuf menunjukkan bahwa alam ini tidak cuma materi, tapi ada juga dimensi batin yang sifatnya lebih esensial. Yang ini dilupakan oleh orang-orang peripatetik, tradisi filsafat Yunani yang diwarisi oleh filosof Mesir seperti Al-Kindi dan kawan-kawan. Sering melupakan dimensi batin. Padahal batin itu lebih penting, lebih hakiki. Kalau cuma jasmani, tidak akan lebih 100 tahun dia akan musnah. Tapi batin dia akan bertahan. Sufi juga mengajarkan, nanti ini berpengaruh di filsafat iluminasi, ineffability. Ineffability itu tidak terkatakannya pengalaman. Tidak ada gunanya teori kalau dalam tasawuf. Yang penting praktek. Pengalamannya nggak bisa diceritakan, harus dialami. Dari situ nanti lahir ilmu huduri. Dan yang ketiga, gnosis, pengetahuan intuitif, kesadaran intuitif yang tidak akan kalian dapatkan di buku, tidak akan bisa kalian tanyakan pada orang lain. Kiai siapapun nggak bisa jawab. Yang bisa menjawab kalian sendiri. Kesadaran intuitif, kesadaran orang tentang hidupnya sendiri, tentang pengalamannya sendiri. Itu yang bisa jawab masing-masing orang. Kalau setiap orang ditanya sebenarnya hakikatnya hidup ini apa sih, mungkin setiap kepala jawabnya beda-beda. Itu namanya kesadaran intuitif. Sampai di mana kesadaranmu, itu nanti menunjukkan seperti apa jawabanmu. Dan ini nggak bisa ditanyakan ke orang lain, nggak bisa direkayasa. Nah, itu yang disumbangkan oleh tasawuf pada iluminasi. Jadi filsafat Yunani kuno, filsafat Yunani era Plato dan era Helenistik Neoplatonis, kemudian Persia kuno, kemudian tasawuf, satu lagi apa tadi yang mempengaruhi hikmah Masyrikiyah, filsafat Islam. Dan mix antara 5 hal inilah nanti yang melahirkan filsafat iluminasi dalam diri seorang Suhrawardi yang akan kita bahas minggu depan. Ya, panjang itu kan, cuma pengantarnya, belum intinya. Hampir 2 jam saya ngomong pengantarnya saja. Oke, silakan kalau ada yang mau komen. Seperti yang kita tahu, mungkin peripatetik itu nanti akan lebih dekat pada temannya yang satunya lebih akan menjauhi batas. Apakah ada tokoh yang dapat mengawinkan kedua bila ada siapa? Oke, Suhrawardi sudah mengawinkan itu. Makanya tadi kan ada Farabi Ibnu Sina juga masuk. Tapi tasawuf, Farabi Ibnu Sina kan peripatetik, 2 orang dari tradisi peripatetik. Cuma mix yang paling sempurna nanti ketemu di Mullah Sadra, tokoh terakhir. Mungkin pada saatnya kita akan masuk ke filsafat Islam yang postmodern. Setelah nanti kita sebentar, mungkin pada saatnya juga akan ngomong modern. Kalau yang modern ini tradisi yang agak belok sedikit dari tradisi murni intelektual, karena Islam modern ini Islam yang berusaha ingin bangkit. Jadi cara berpikirnya lebih ke aktivisme, bukan refleksi. Orang-orang seperti Muhammad Abdul, Iqbal dan kawan-kawan pada saatnya akan kita singgung di filsafat Islam modern. Tapi di filsafat Islam postmodern nanti ada beberapa tokoh juga yang berusaha mengawinkan hikmah timur dan hikmah barat. Orang-orang ya seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkun,
Saya itu Zain Nasr dan kawan-kawan itu sebenarnya perjuangannya sama. Jadi Masyriqiyah bagus, Maghrib juga perlu dipertimbangkan. Tidak boleh ada yang saling mendominasi, mewakili wilayah hidup yang sama-sama kita butuhkan. Meskipun hari ini mataharinya terbitnya dari barat, tidak dari timur. Pada saatnya akan kita terbitkan lagi matahari dari timur. Nah, itu generasi ini. Oke, ada lagi. Saya mau tanya Pak, bahwa untuk mencapai iluminasi tadi kan dijelaskan pendapat yaitu para tasawuf. Dan saya kok menangkap bahwa ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai itu artinya harus hidup itu mungkin menyendiri. Terus kemudian ada yang mengatakan betapa, ada yang meninggalkan dunia termasuk harta, keluarga dan kehidupan dunia lainnya lah. Apa memang seperti itu? Karena pandangan sekarang yang terkonstruksi tentang sufisme itu ya kehidupan yang kumal, jelek dan seperti itu. Ya, uzlahnya para sufi itu sebenarnya dalam rangka riyadhah. Jadi intinya bukan uzlahnya, tapi melatih diri untuk tidak terikat oleh dunia. Hanya saja menurut hematnya para sufi, selama kita masih campur kayak gini, itu berat tidak terikat ini. Maka jiwanya harus dilatih puasa dari dunia. Nah, cara paling gampang itu memang menjauh dulu. Cara paling gampang. Tapi seandainya tidak mungkin Pak saya menjawab, ya sambil hidup sehari-hari tapi tidak dimabuk, tidak didominasi, tidak disetir, tidak terikat itu dunia juga. Beberapa sufi malah, kalau orang Jawa ada namanya topo ngerami. Topo ngerami itu kayaknya sih biasa-biasa kayak gini, tapi sebenarnya topo itu ya uzlah riyadhah. Dunia nggak menarik lagi bagiku, terserah orang. Ya aku butuh makan ya makan, tapi makan tidak segalanya. Aku butuh uang ya butuh cari uang, tapi uang tidak bisa mengalahkanku. Uang harus kutundukkan untuk kepentinganku. Itu riyadhah melatih. Intinya di situ. Kenapa sih para sufi menyuruh uzlah? Karena biasanya berat kalau kita masih campur kayak gini, untuk nggak seneng dunia itu susah, berat. Makanya paling gampang uzlah. Hari ini contohnya paling gampang ya. Kita tergantung luar biasa dengan bensin atau listrik. Seolah-olah kalau nggak ada bensin atau listrik kita nggak bisa hidup. Coba seandainya listrik dan bensin habis beneran, jangan khawatir, kita mesti tetap bisa hidup. Kita akan nyari jalan survive sendiri, tanpa listrik dan tanpa. Mulai ojo khawatir. Kayak kamu ditinggal pacar pertama itu, aduh, gelap dunia itu tidak ada pacar. Koyo-koyo mati, enggak. Bisa, cuma nggak terlatih aja. Begitu pisah beneran kan bisa. Yang bikin kamu sumpah tiap hari kan sudah bisa tiap hari ketemu, nggak bisa. Tapi begitu uzlah nggak ketemu kan lebih gampang untuk putus. Nah, itu yang ada di pikirannya para sufi. Jangan salah ya, sufi itu beberapa sufi yang saya baca sebagian besar orang-orang kaya dan konglomerat. Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, itu semua konglomerat. Tapi orang-orang ini konglomerat tapi sama sekali tidak terikat oleh dunia. Saat ini juga duniaku habis, no problem. Itu yang terjadi dengan Rumi dan muridnya. Ibnu Arabi dan muridnya. Jadi Ibnu Arabi ini punya murid yang jadi nelayan. Nelayan ini saking sufinya, karena muridnya Ibnu Arabi kan sufi, saking sufinya, begitu dapat ikan, dagingnya dikasihkan tetangga-tetangganya, dia cuma makan tulangnya. Murid Ibnu Arabi. Satu ketika dia kangen sama gurunya, terus bilang ke anak buahnya, tolong muridnya datang ke guru saya Ibnu Arabi, mungkin dia punya pesan apa buatku, yang sudah nyufi di pantai berpuluh tahun. Muridnya ini datang ke kota nyari Ibnu Arabi. Begitu lihat rumahnya Ibnu Arabi kaget. Kayak gini aku sufi ya. Rumahnya kayak istana. Padahal guruku rumah aja seadanya, makan cuma tulang ikan. Ini rumahnya kayak istana, makanan macam-macam ada.
Tidak percaya kena sufi kan gitu. Terus bilang ke Ibnu Arabi, karena sudah dipeseni gurunya, Syekh, saya dipeseni guru saya, mungkin Syekh punya pesan buat guru saya. Oh iya, kasih tahu gurumu jangan terlalu banyak mikir dunia. Tambah mangkel kan murid, kurangnya ajar. Guru bisa cuma makan tulang ikan, pesennya nggak boleh mikir dunia. Sini yang rumahnya mewah kayak gini. Pulanglah dia ke pantai. Terus gimana, ada pesan dari guruku? Ada. Saya Ibnu Arabi bilang sampean nggak boleh terlalu banyak mikir dunia. Nah ini begitu dengar pesan gurunya itu langsung nangis ini si muridnya. Astagfirullah. Katanya dia, iya ternyata ngerti. Karena apa? Karena selama ini dia makan tulang, tapi sambil makan tulang itu sambil pikirannya, ini tulang ikan rasanya kayak gini, kira-kira kalau dagingnya enak mungkin ya. Jadi pas makan tulang itu dia sambil mikir dagingnya, padahal makan tulangnya, padahal dagingnya sudah dikasih orang, tapi sambil makan tulang itu iya ya, dagingnya mungkin lebih enak. Dan itu ketahuan sama gurunya. Jadi dibilang jangan terlalu banyak mikir dunia. Oke, ya itu sufi. Ya kalau sama kita kira-kira 11-12 ya. Ya, yang sana 11 biasa, kita 12 juta. Oke, saya kira itu ya, sudah jam 10. Minggu depan kita masuk beneran ke filsafat iluminasi ya. Malam ini baru pengantar. Ya, semoga kita dapat sedikit banyak percikan-percikan cahaya dari iluminasi. Saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.